Oke teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat jaringan komputer. Jadi kita akan mengenal perangkat-perangkat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membangun jaringan komputer. Selain itu, kita akan belajar fungsi dari masing-masing perangkat ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu tahu bahwa ada sebuah konsep yang namanya open system. Nah, konsep ini lahir berkat adanya keperluan untuk standarisasi. Kenapa kita perlu standarisasi? Karena pada zaman dahulu, perusahaan-perusahaan yang disebut dengan vendor itu memiliki standarnya masing-masing. Jadi, produk yang mereka hasilkan itu tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa bekerja bersama-sama dengan produk dari vendor lain. Hal ini menyebabkan yang namanya vendor product solutions. Nah, jadi kita akan bergantung pada satu merek ketika kita membangun jaringan. Dengan adanya open system, maka vendor product solutions ini bisa diminimalisir. Oke, jadi ketika kita membangun jaringan, kita tidak perlu memilih produk berdasarkan satu vendor saja. Hal ini juga akan menguntungkan ketika kita memiliki perubahan pada saat kita membangun jaringan atau memodifikasi jaringan yang kita punya. Apabila kita mengganti satu alat, kita tidak perlu mengganti keseluruhan alat yang kita punya pada jaringan yang sudah kita buat. Hal ini juga akan menghemat waktu dan biaya karena kita tidak perlu mendesain ulang keseluruhan jaringan yang kita punya. Nah, berikut ini contohnya ketika sebelum dan sudah adanya open system. Misalkan kita punya jaringan seperti ini. Jadi, ketika kita membuat jaringan ini, sebelum adanya open system, maka ketika kita membangun jaringan ini, perangkat jaringan yang kita punya itu harus dari satu merek atau dari satu vendor saja. Misalkan kita memilih vendor A. Oke. Semua produk yang kita gunakan harus dari vendor A. Kalau tidak, maka jaringan yang kita buat tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, masalah akan timbul kalau misalnya kita mengganti salah satu dari perangkat jaringan yang ada. Misalkan kita mengganti server atau router server ini dengan perangkat jaringan atau perangkat router dari vendor B. Maka jaringan yang kita punya akan tidak bisa berjalan lagi karena ada satu vendor atau produk yang dari vendor B. Nah, oleh karena itu ketika kita mengganti satu produk dari vendor B atau kita ingin beralih produk, kita harus mengganti seluruh peralatan yang kita punya harus berasal dari vendor B saja. Baru nanti jaringan yang kita punya itu bisa bekerja dengan baik. Kayak gitu. Nah, ini tanpa adanya open system. Dengan adanya open system, hal ini bisa dihindari. Jadi, misalkan kita punya jaringan seperti ini, ketika kita membangun awal, kita sudah bikin konsep seperti ini. Ketika kita membangun dari awal, kita bisa memilih produk dari vendor yang berbeda-beda. Misalkan di server ini kita pakai produk dari MikroTik. Oke. Kemudian di router ini kita pakai produk dari Cisco. Kemudian misalnya di router ini kita pakai produk dari Huawei. Kemudian di switch ini kita bisa pakai produk dari Sony. Atau di switch ini kita bisa pakai produk dari Lenovo atau produk dari Ubiquiti. Oke, jadi ketika ada satu peralatan yang rusak dan kita ingin berganti merek, kita bisa menggantinya langsung saja. Misalkan ada satu dari sini rusak. Nah, kita bisa ganti dengan merek yang sama dari yang sudah kita punya atau bahkan merek baru yang baru kita coba. Oke, misalkan kita ganti dari jadi merek MikroTik. Itu tidak akan masalah dan jaringan kita tetap berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa perlu adanya open system. Nah, selain alasan di atas, konsep open system ini juga digunakan untuk melakukan standarisasi pada saat komunikasi data di antara dua buah perangkat. Salah satu konsep open system yang paling terkenal itu adalah OSI layers, di mana OSI ini merupakan kependekan dari Open System Interconnected Layers.
di mana sistem ini membagi tugas-tugas menjadi 7 bagian yang direpresentasikan menjadi 7 lapisan. Lapisan atas, yang paling atas itu disebut dengan application layer, lalu di bagian bawahnya ada presentation layer, lalu ada session, transport, network, data link, dan physical. Nah, dalam kehidupan nyata, penerapan OC layer ini contohnya kita punya sebuah PC. Nah, PC ini bisa mengakses sistem atau aplikasi yang berbasis jaringan, di mana kita contohkan di sini mengakses sebuah halaman HTML berupa YouTube. Di mana kita tahu bahwa YouTube itu merupakan aplikasi berbagi video. Nah, application layer atau layer aplikasi yang paling pertama itu akan melakukan tugas dalam mengatur tampilan kepada penggunanya. Jadi dia akan mengatur di mana harus meletakkan video, di mana harus meletakkan judul teks, di mana harus meletakkan tombol, atau apa yang terjadi ketika user menekan salah satu menu dan lain sebagainya. Nah, itu diatur oleh layer aplikasi atau application layer. Kemudian di bawah layar aplikasi ada layer presentation, di mana layer presentation ini digunakan dalam mengorganisir data-data yang diperlukan atau sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam contoh ini, misalkan kita mengakses halaman YouTube, maka kemungkinan besar ada data video yang dibutuhkan untuk ditampilkan di bagian aplikasi. Kemudian ada data teks yang akan ditampilkan sebagai judul video. Ada juga misalkan data gambar yang ditampilkan sebagai thumbnail yang di bagian kanan menu-menu untuk video apa saja yang bisa dipilih selanjutnya. Nah, berbagai format data tersebut yang berbeda-beda itu diatur oleh presentation layer. Di bawah presentation layer ada session layer. Session layer ini digunakan untuk mengatur sesi komunikasi antara PC kita dan YouTube. Jadi, supaya pada saat pengiriman data, komunikasi antara PC kita dan server YouTube itu tidak terputus. Selain tidak terputus, session layer ini juga mengatur tentang autentikasi. Apakah PC kita berhak mengakses data di YouTube atau tidak. Di bawah layer session ada layer transport. Nah, layer transport ini digunakan dalam mengurus pengiriman data. Jadi dia akan mengurus apakah datanya dipecah-pecah menjadi berapa bagian, kemudian bagian-bagian tersebut dikirim bersamaan atau dikirim satu persatu secara berurutan. Kemudian dia akan mengatur bagaimana mengurutkan kembali ketika sampai di tujuan dan lain sebagainya. Nah, itu diatur oleh layer transport. Lalu di bagian layer network itu akan mengatur bagaimana pengalamatan perangkat jaringan yang kita punya. Jadi si PC bisa mengetahui di mana alamatnya si YouTube supaya ketika ngirim data tidak salah alamat, atau ketika menerima data si YouTube itu kirimnya tidak salah alamat. Kemudian selain itu dia juga akan mencari jalur tercepat untuk mengirim data ini melewati mana-mana saja. Nah, itu yang diatur oleh network layer. Nah, kemudian di bawah network layer ada data link layer. Nah, data link layer ini digunakan untuk memfasilitasi transmisi data dan mentransformasi data yang ada ke saluran-saluran transmisi. Nah, saluran transmisi yang dimaksud itu bisa berupa WiFi, bisa berupa kabel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bagian physical, dia berfungsi untuk mengatur bit-bit data itu dikirim melewati medium yang digunakan. Jadi misalkan si PC kita menggunakan perangkat wireless untuk terhubung di dalam jaringan atau terhubung dengan internet, maka nanti si physical layer ini tugasnya adalah merubah data yang kita kirim atau data yang kita terima itu menjadi sinyal-sinyal WiFi, menjadi gelombang elektromagnet. Atau misalnya kalau kita menggunakan kabel, berarti nanti dia akan merubahnya menjadi energi listrik. Atau misalnya kita menggunakan fiber optik, berarti nanti dia yang bertugas untuk merubah menjadi sinyal-sinyal berbentuk cahaya. Oke, jadi itu
konsep dari penerapan OSI layer dalam kehidupan atau dalam penggunaan aplikasi sehari-hari. Nah, OSI layer tadi sudah menggambarkan fungsi-fungsi yang bakal digunakan untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, dalam mengirimkan data tersebut, kita memerlukan yang namanya jaringan komputer. Nah, untuk membuat jaringan komputer ini, kita memerlukan beberapa komponen berikut. Yang pertama itu kita perlu end devices atau perangkat akhir dari jaringan. Perangkat akhir dari jaringan itu bisa berupa PC, bisa berupa laptop, bisa berupa smartphone atau printer, atau perangkat lainnya yang merupakan pengguna akhir dari jaringan. Nah, selain end devices, kita perlu network interface card atau yang disingkat dengan NIC. Nah, network interface card ini merupakan kartu jaringan yang dipasang pada perangkat yang kita gunakan. Jadi network interface card ini itu merupakan papan rangkaian atau papan PCB yang terpasang di dalam perangkat jaringan yang kita pakai untuk bisa berkomunikasi menggunakan media transmisi. Kalau misalnya menggunakan media transmisi berupa kabel, berarti kita perlu LAN card atau Local Area Network card. Kalau misalnya kita menggunakan wireless, berarti kita perlu WLAN card. Kalau kita menggunakan kabel fiber optik, berarti kita perlu fiber optic card dan lain sebagainya. Lalu kita perlu juga yang namanya network media. Nah, network media ini bisa berbagai macam jenisnya. Bisa berupa kabel tembaga apabila kita menggunakan LAN card, bisa berupa kabel berbentuk fiber yang isinya kaca apabila kita menggunakan kabel fiber. Lalu bisa juga menggunakan WiFi apabila kita mengkoneksikan perangkat jaringan kita menggunakan WiFi. Lalu ada network device. Nah, network device ini yang memiliki peranan penting dalam mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain yang jauh tempatnya. Network device itu bisa berbagai jenis. Ada repeater, ada hub, ada bridge, switch, router, dan perangkat-perangkat jaringan lain yang merupakan kombinasi dari perangkat dasar ini. Nah, karena perangkat end device itu sudah umum kita gunakan seperti PC, laptop, smartphone, atau printer, maka kita lanjut ke perangkat yang berikutnya, yaitu network interface card. Nah, network interface card ini atau sering disingkat dengan NIC itu merupakan perangkat elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB. Jadi papan PCB itu adalah papan yang berwarna hijau ini yang tugasnya adalah mengalirkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya di dalam perangkat elektronik. Nah, papan komponen di dalam NIC ini dibuat untuk melakukan konversi sinyal hingga sebuah workstation atau perangkat end device seperti PC, laptop, smartphone itu bisa mengirim dan menerima data di dalam jaringan. Oke, jadi secara singkat tugasnya NIC ini adalah mengirim dan menerima sinyal, baik itu sinyal digital maupun sinyal analog. Nah, NIC ini dibeda-bedakan berdasarkan media transmisi yang digunakan untuk mengirim sinyal. Jadi untuk bagian yang ini merupakan NIC yang digunakan untuk mengirimkan data melalui media kabel. Ini biasa disebut dengan LAN card. Kemudian yang di sebelah kanannya ini merupakan NIC yang digunakan untuk mengirimkan data melalui media wireless atau WiFi yang kalian kenal. Nah, ini disebut dengan WLAN card. W-nya itu merupakan singkatan dari wireless, LAN itu merupakan singkatan dari Local Area Network. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya lagi, ini merupakan LAN card juga. Cuma yang membedakan dengan LAN card yang pertama adalah slot yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ini ke laptop atau PC. Kalau ini menggunakan PCI Express dari slotnya ini, kemudian kalau ini menggunakan Express card, ini digunakan untuk laptop biasanya. Kemudian yang di bagian kiri bawah ini juga merupakan WLAN card. Oke, WLAN card yang digunakan untuk perangkat laptop biasanya. Oke. Nah, ini biasanya akan dipasang di dalam laptop, jadi tidak kelihatan dari luar. Kalau kalian bongkar laptop kalian, kemudian nanti kalian temukan perangkat seperti ini,
maka itu merupakan perangkat untuk menghubungkan laptop kalian ke dalam sinyal WiFi atau jaringan wireless. Oke. Kalau di dalam laptop kalian tidak memiliki ini, maka nanti laptop kalian tidak bisa terkoneksi dengan WiFi. Lalu yang berikutnya, ini juga merupakan LAN card, tapi media yang digunakan adalah media kabel dengan tipe koaksial. Lalu di bagian sini, ini merupakan WLAN card juga, karena untuk menghubungkan laptop dengan sinyal WiFi atau sinyal wireless. Nah, NIC ini bekerja pada lapisan fisik dan lapisan data link, di mana dua lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari OSI layer, di mana nanti data-data akan dipecah menjadi bit-bit yang bernilai 1010, kemudian dikirim melalui jaringan ke komputer lain, sehingga ketika sampai di komputer lainnya atau sampai di komputer tujuan, maka data 1010 ini akan dirangkai kembali menjadi satu data yang utuh, sehingga nanti data yang dikirim bakal sama dengan data yang diterima. Nah, setiap NIC ini memiliki kode unik tersendiri, di mana untuk membedakan satu NIC dengan NIC yang lain. Nah, kode ini terdiri dari 12 digit yang disebut dengan MAC address. MAC itu merupakan singkatan dari Media Access Control. Kemudian tujuan adanya MAC address ini, terutama pada perangkat yang namanya bridge dan switch, ini adalah untuk menghindari tabrakan antar data di dalam jaringan. Jadi misalkan ada perangkat switch yang di sini dikatakan sebagai node akan mengirimkan data. Maka sebelumnya akan lihat dulu apakah jaringan sedang digunakan atau tidak. Kalau sedang digunakan, maka dia akan menunggu dulu baru akan dikirim datanya. Tapi kalau misalnya jaringan atau jalur yang terhubung dengan PC itu sedang lowong atau sedang tidak digunakan, maka si switch bisa langsung mengirimkan data yang hendak dikirim. Untuk jenis kabel yang bisa terhubung dengan NIC itu secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada koaksial, lalu kedua ada twisted pair, lalu yang ketiga ada fiber optik. Nah, dari 3 jenis kabel ini kemudian dibeda-bedakan lagi berdasarkan kecepatan transfer datanya, berdasarkan jarak tempuh maksimumnya, dan fitur-fitur lain yang diberikan pada kabel. Nah, sehingga didapat nanti tabel secara keseluruhan seperti ini. Nah, misalkan contoh seperti ini. Misalkan 10 base T. Itu berarti ini merupakan kabel yang bisa mentransfer data 10 megabit per second. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengirimkan data 1010, data biner itu sebanyak 10.000. Kemudian jarak tempuh maksimumnya adalah 100 meter dan T ini melambangkan twisted pair. Lalu misalkan yang ini ada 100 base FX. Nah, 100 ini melambangkan dia bisa mengirimkan data sebanyak 100 Mbps. 100 Mbps ini 100 megabit per second. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengirimkan data 1010 atau data biner itu sebanyak 100.000. Nah, jarak yang bisa ditempuh oleh kabel ini itu adalah 412 meter. Kemudian ini merupakan jenis kabel fiber dilihat dari lambang F-nya ini. Oke, nah ini jadi pembagiannya keseluruhan bisa dilihat seperti ini. Jenis kabel yang pertama itu merupakan kabel koaksial. Mungkin kalian sering temui kabel ini di rumah karena kabel ini juga digunakan untuk menghubungkan antara parabola di luar rumah dengan receiver TV yang ada di dalam rumah kalian. Nah, kalau kabel ini dibongkar, bagian paling luar itu terdiri dari lapisan berupa karet yang digunakan supaya orang jangan terkena arus di dalam kabel ini. Lalu di bagian dalam karetnya ada braided wire, merupakan serabut aluminium yang dianyam. Lalu di bagian dalamnya lagi ada aluminium foil, seperti aluminium yang digunakan untuk membungkus makanan. Lalu ada foam jacket yang gunanya untuk meredam hawa panas. Jadi kalau perangkat listrik hidup dan mengalirkan arus listrik, nanti dia akan bersifat
membentuk energi panas. Sama seperti misalkan kalian main game terus di HP, HP-nya akan terasa panas karena ada arus listrik yang mengalir di dalam HP kalian, atau misalnya kalian menyalakan lampu. Semakin lama kalian menyalakan lampu, maka lampunya akan terasa makin panas. Nah, di sini gunanya foam jacket ini adalah untuk meredam energi panas yang dihasilkan oleh arus yang mengalir di dalam kabel. Lalu di bagian dalamnya foam jacket ini ada center wire. Jadi ini merupakan tembaga yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Oke, nah itu versi murahnya. Kalau kita lihat versi mahalnya, yang berbeda adalah jumlah foil yang digunakan. Yang versi mahal akan lebih banyak jumlah elemen aluminium foilnya. Nah, elemen aluminium foil ini digunakan untuk menghindari energi magnet. Oke, jadi misalkan kalian punya perangkat elektronik nih, misalkan TV. Kalau kalian dekatkan magnet, otomatis nanti gambarnya agak sedikit bergoyang. Nah, hal itu dikarenakan ada medan magnet yang mempengaruhi arus yang mengalir di dalam TV. Oke, nah gunanya aluminium itu adalah menghindari efek medan magnet dari luar kabel. Karena aluminium itu mempunyai sifat untuk tidak terefek dengan daya magnet. Oke, supaya nanti arus yang mengalir di dalam center wire ini tidak terpengaruhi magnet dari luar kabel. Nah, untuk kabel koaksial ini memiliki konektor sebagai berikut. Oke, ada jenis-jenisnya, ada SMA, ada N, ada TNC, ada SMC, MCX, BNC, dan lain-lain. Nah, jenis kabel yang kedua adalah kabel twisted pair, di mana kabel jenis twisted pair ini dibagi lagi menjadi UTP atau unshielded twisted pair, di mana kabel ini tanpa perlindungan sama sekali, dan nama twisted pair ini diambil dari jenis kabelnya ini karena ada lilitan di dalam kabelnya, ada dua kabel yang saling melilit satu dengan yang lainnya, maka ini disebut dengan twisted pair. Oke, nah pasangan lilitan ini ada sebanyak 4 pasang. Jadi ada 8 buah kabel di dalam kabel twisted pair. Nah, kabel unshielded ini tanpa perlindungan sama sekali, yang artinya dia akan sangat terpengaruh dengan daya magnet. Lalu kemudian ada kabel jenis shielded twisted pair atau yang dikenal dengan kabel STP, di mana ada dua perlindungan. Perlindungan pertama untuk satu pasang kabel, lalu perlindungan kedua untuk keseluruhan kabel. Nah, perlindungan ini terbuat dari aluminium foil untuk menghindari efek daya magnet. Lalu kabel yang jenis ketiga ada FTP, di mana ini merupakan singkatan dari foil twisted pair. Nah, jadi keseluruhan kabel dibungkus menggunakan satu buah aluminium foil. Nah, kalau dilihat dari konfigurasinya, otomatis STP ini yang paling mahal karena ada dua perlindungan aluminium foil. Jadi, ini merupakan kabel yang paling tidak terpengaruh oleh daya magnet. Lalu yang paling murah berarti kabel UTP karena tidak ada perlindungan untuk daya magnet sama sekali. Selanjutnya, kabel UTP, STP, dan FTP ini dihubungkan dengan konektor supaya kabel ini bisa terhubung dengan perangkat jaringan seperti switch atau hub menggunakan konektor atau colokan dengan jenis RJ45. Nah, RJ45 ini memiliki jenisnya masing-masing. Dari yang versi yang paling murah, plastiknya, hingga yang plastik yang paling mahal dan ada pembungkus karetnya. Lalu ada juga yang menggunakan besi. Jadi ada kategori 5, 6, dan 7. Sebenarnya ada dari kategori 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4 itu sudah usang, sudah tidak digunakan lagi, sehingga untuk sekarang ini mulai dari 5 sampai dengan 7. Nah, kabel juga ada jenisnya kategori 5 sampai kategori 7. Nah, itu dibedakan berdasarkan kecepatan seperti ini. Oke, kecepatan transfer datanya dan kemampuan berapa jauh dia bisa menghubungkan perangkat jaringan. Oke. Kategori 5 itu merupakan versi yang paling murah, kategori 7 merupakan versi yang paling mahal, karena kategori 7 jauh lebih cepat dari kategori 5. Jadi itu biasanya digunakan untuk data center, jarang digunakan untuk penggunaan umum seperti untuk kantoran dan rumahan. Untuk kantoran dan rumahan biasanya menggunakan kategori 5 atau kategori 6. Jenis kabel yang ketiga itu merupakan kabel fiber optik
Nah, kabel fiber optik ini agak unik karena berbeda dengan dua jenis kabel yang sebelumnya. Kalau dua jenis kabel yang sebelumnya menggunakan tembaga untuk menghantarkan arus listrik yang digunakan untuk menghantarkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, kalau kabel jenis ini akan menggunakan energi cahaya berupa cahaya laser untuk mengirimkan data. Nah, karena kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan transfer energi listrik, maka kabel jenis ini memiliki kecepatan yang paling tinggi di antara dua jenis kabel sebelumnya. Nah, kabel jenis ini memiliki kategori single mode dan multi mode, di mana kalau single mode menggunakan satu sumber cahaya, sedangkan kalau multi mode berarti menggunakan beberapa sumber cahaya. Oke. Nah, ini juga dibedakan berdasarkan besaran dari kaca yang digunakan sebagai inti untuk mentransfer sinar laser tersebut. Nah, cara kerja fiber optik bisa dilihat dari gambar ini. Bisa dilihat di sini bahwa inti dari kabel fiber optik itu merupakan kaca. Nah, kaca ini yang digunakan untuk mentransfer data berupa sinar laser. Nanti sinar lasernya akan mengikuti arah di mana kaca ini sampai di ujungnya. Nah, di ujung dari kabel ini nanti ada perangkat yang digunakan untuk menangkap sinar yang dipancarkan. Kalau ada sinar laser yang diterima, maka dianggap datanya 1. Kalau tidak ada sinar laser yang diterima, maka dianggap datanya 0. Oke. Nah, karena dia menggunakan kaca sebagai penghantarnya, kalau kaca ini misalnya patah atau membentuk sudut 90 derajat, maka nanti data yang diterima itu akan buruk kualitas lasernya. Nah, jadi kabel jenis ini boleh melengkung tapi tidak boleh ada patahan. Oke, nah kemudian kabel jenis ini memiliki konektor sebagai berikut. Ada konektor dengan inti 2,5 mm, ada inti dengan 1,25 mm, dan berbagai jenis konektor lainnya yang bisa dilihat dari diagram ini. Oke, ini contohnya. Ada konektor untuk kabel simplex, kemudian ada konektor untuk kabel duplex, di mana dia menggunakan dua inti serat kaca. Kalau yang menggunakan simplex berarti menggunakan satu inti serat kaca. Nah, kalau tadi tentang kabelnya, sekarang tentang perangkat jaringannya. Perangkat jaringan yang pertama ada yang namanya repeater. Repeater ini fungsinya untuk menguatkan sinyal. Jadi nanti sinyal lemah yang masuk di dalam repeater keluar kembali akan menjadi sinyal yang kuat. Oke, nah tujuannya adalah agar sinyal tersebut dapat mencakup wilayah yang lebih luas lagi atau jarak yang lebih jauh lagi. Nah, contohnya ini ada LAN repeater yang digunakan untuk menguatkan sinyal yang melalui kabel. Jadi misalkan nih, tadi kan kita ada kabel yang jarak maksimalnya itu 100 meter. Ada yang kabel misalkan jarak maksimalnya 200 meter. Ada yang 500 meter. Nah, misalkan kita akan memasang dua buah perangkat jaringan dengan jarak 150 meter, tapi menggunakan kabel yang jarak maksimalnya 100 meter. Nanti otomatis sinyal dari pengirim tidak akan sampai di penerima. Nah, untuk mengatasi hal tersebut harus pasang repeater di antara si pengirim dan penerima supaya nanti sinyalnya tetap kuat di sepanjang perjalanannya. Sehingga nanti sinyal yang diterima oleh si penerima akan merupakan sinyal yang kuat. Kemudian ada WiFi repeater. Kayak gini contoh alatnya. Nah, ini juga fungsinya sama untuk menguatkan sinyal WiFi. Jadi misalkan kita punya sinyal WiFi jaraknya 10 meter. Dengan alat ini kita bisa meningkatkan mungkin jadi 115 meter atau bisa jadi 20 meter kayak gitu. Nah, kemudian alat yang berikutnya ada hub. Hub ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, hub ini memiliki banyak colokan. Nah, setiap colokan ini disebut dengan port interface. Nah, setiap port ini akan terhubung dengan komputer atau perangkat jaringan lain. Jadi fungsinya mirip seperti terminal colokan di rumah kalian, colokan listrik.
Jadi fungsinya adalah menghubungkan beberapa komputer, banyak komputer di dalam satu jaringan. Oke. Nah, selain itu, selain dia menghubungkan semua komputer di dalam satu jaringan, dia juga tugasnya adalah menerima dan mengirim sinyal dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, hub ini dibedakan menjadi dua. Ada hub aktif dan ada hub pasif. Kalau hub aktif, dia memiliki fungsi repeater di dalamnya. Oke, jadi selain dia menghubungkan, dia juga menguatkan sinyal yang melalui hub tersebut. Kalau hub yang pasif, fungsinya hanya menghubungkan saja tanpa ada fungsi repeater di dalamnya. Jadi, sinyal yang dilalui, yang masuk, akan sama dengan kualitas sinyal yang keluar. Nah, cara kerja hub bisa dilihat dari gambar ini. Misalkan kita punya sebuah hub lalu terhubung dengan 4 buah komputer atau perangkat jaringan yang lain. Nah, nanti hub ini akan mendeteksi bahwa di port 1 ada perangkat yang terdeteksi. Port 2, port 3, dan 4 juga ada perangkat yang terdeteksi. Nah, kemudian misalkan salah satu dari 4 perangkat ini mau mengirimkan data, maka nanti datanya akan masuk dari salah satu port dan keluar ke 3 port yang lainnya. Oke. Jadi dia akan masuk dari satu port, kemudian dia akan keluar ke 3 port lainnya. Dia tidak akan kirim kembali datanya ke port yang masuk. Nah, contoh penerapannya misalkan di komputer seperti ini. Ada komputer satu yang ingin mengirimkan data ke komputer seberang misalkan. Nah, dua komputer ini sebenarnya tidak menerima data, tapi dia tetap menerima data. Oke. Jadi satu masuk, data masuk dari port 1 akan keluar ke 3 port yang lainnya. Kalau misalnya hub ini merupakan hub 4 port. Kalau misalnya hub ini merupakan hub 8 port, berarti nanti ada data masuk dari salah satu port, dia akan keluar ke 7 port yang lainnya. Nah, perangkat yang berikut adalah bridge. Bridge ini biasa digunakan ketika administrator jaringan ingin membagi segmen di dalam jaringannya. Karena bridge ini bisa mempelajari alamat link atau MAC address untuk setiap perangkat yang terhubung dengan bridge tersebut. Jadi, si bridge nanti bisa tahu dia mesti mengatur jalur untuk mengirim data itu berdasarkan MAC address yang tercatat. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan nih, kita punya jaringan seperti ini. Misalkan si PC 1, PC yang ini, ingin mengirimkan data ke PC 2. Nah, tanpa adanya bridge, karena cara kerja hub itu bakal meneruskan data ke jalur keluar selain jalur masuk. Oke, jadi si PC1 akan kirim data ke hub, lalu hub tersebut akan menerima dan dia akan meneruskan ke seluruh port yang keluar dari hub tersebut. Jadi dia akan meneruskan ke PC2, lalu dia akan meneruskan ke hub yang sebelahnya lagi. Nah, sampai di hub yang sebelahnya lagi, karena dia juga prinsip kerjanya sama, yaitu meneruskan data ke semua jalur keluar, maka dia akan meneruskan data ke PC3 dan ke PC4. Nah, sampai di PC3, karena data tersebut bukan untuk dirinya, maka dia akan hapus data tersebut. Di PC4 juga karena data tersebut bukan untuk dirinya, maka dia akan hapus data tersebut. Sedangkan karena di PC2, data yang dikirim itu merupakan data untuk dirinya, maka dia akan terima data tersebut. Jadi ini tanpa adanya bridge, semua komputer di dalam jaringan bakal menerima data yang sama, walaupun data tersebut memang bukan tujuannya untuk PC3 dan PC4. Nah, dengan adanya bridge, kita bisa membagi segmen jaringan. Nah, dengan adanya bridge seperti ini, bridge nanti akan mencatat bahwa di bagian kiri itu yang terhubung adalah PC1 dan PC2. Di bagian kanan yang terhubung adalah PC3 dan PC4. Maka kalau misalnya contohnya sama, si PC1 misalkan mau mengirim data ke PC2. Maka aliran datanya juga akan sama kayak tadi. PC1 akan mengirimkan ke hub, lalu si hub ini akan meneruskan data ke setiap port yang keluar. Oke. Dia akan kirim ke bridge, lalu dia akan kirim ke PC2. Nah, sampai di bridge, karena bridge tahu bahwa ternyata ini
ini data tujuannya tidak ada di seberang, maka dia tidak akan teruskan paket tersebut. Lalu di PC2 data tersebut karena memang data tujuannya untuk dia, maka dia akan terima data tersebut. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk meningkatkan performa jaringan sehingga tidak ada paket yang tidak perlu untuk lalu lalang. Nah, lain halnya misalkan kalau misalnya si PC1 ingin ngirim data ke PC4, itu perlakuannya akan berbeda karena si bridge akan tahu bahwa ada perangkat tujuan di komputer seberang. Oke, jadi misalkan si PC1 mau kirim data ke PC4 nih. Sekarang si PC1 akan kirim data ke hub, lalu hub ini akan meneruskan ke seluruh perangkat yang keluar. Dia akan kirim ke PC2, lalu dia akan kirim ke bridge. Nah, sampai di bridge dia akan cek nih, oh ternyata memang data tujuan itu adanya di seberang, baru dia akan teruskan data tersebut. Nah, sampai di hub, maka hub prinsip kerjanya dia akan meneruskan data yang masuk ke seluruh port yang keluar, dia akan teruskan ke PC3 dan dia akan teruskan ke PC4. Oke. Sampai di PC2 karena data tersebut bukan untuk dirinya, dia akan hapus data tersebut. Di PC3 karena dia bukan untuk dirinya, dia akan hapus data tersebut. Dan sampai di PC4 karena data tersebut untuk dirinya, baru dia terima data tersebut. Oke. Jadi bridge ini bisa digunakan untuk meningkatkan performa jaringan dengan membagi segmen di dalam jaringan. Selain hal tadi, bridge juga dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan yang memiliki media transmisi yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan bridge digunakan untuk menghubungkan antara jaringan yang menggunakan kabel dan jaringan yang menggunakan WiFi. Nah, itu juga disebut bridge. Atau dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan kabel UTP seperti ini, dia hubungkan dengan jaringan yang memiliki kabel fiber. Oke, jadi media yang digunakan untuk mentransfer data itu merupakan media yang berbeda, tapi komputer yang terhubung masih di dalam satu jaringan yang sama. Selain bridge, ada perangkat lain yang memiliki kemampuan untuk mencatat setiap perangkat yang terhubung dengan dirinya dengan mencatat setiap MAC address yang ada di dalam perangkat tersebut. Oke, selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan yang sama. Nah, perangkat tersebut dinamakan switch. Jadi secara singkat, switch ini merupakan gabungan dari hub dan juga bridge. Jadi setiap perangkat yang terhubung dengan switch akan dicatat MAC address-nya sehingga switch bisa tahu dia harus meneruskan data ke perangkat yang mana. Tidak sama seperti hub yang akan meneruskan data ke seluruh jalur keluar dari hub tersebut. Nah, cara kerja hub seperti ini. Nah, perangkat switch mirip seperti hub tadi, cuma yang membedakan ada tambahan MAC address yang dicatat oleh switch. Sehingga si switch bisa tahu dia harus meneruskan data ini ke perangkat yang mana, ke port mana tujuan aliran datanya. Misalkan di sini dia ada PC1 dari port 1 mau kirim data ke PC3 pada port 3. Maka ketika data masuk dari port 1, dia tahu dia harus teruskan ke port 3 saja. Dia tidak akan teruskan lagi ke port 2 atau ke port 4. Demikian juga misalkan pada saat yang bersamaan, port 2 mau kirim data ke port 4. Oke. Nah, contohnya lagi seperti ini. Misalkan dari satu PC mau kirim ke PC di seberang, maka dia hanya kirim datanya ke PC seberang saja. Dia tidak akan kirim data ke dua PC yang lainnya. Karena dia tahu bahwa tujuan pengiriman datanya adalah PC yang ada di seberang. Jadi kinerja jaringan bakal jauh lebih efisien jika menggunakan switch dibandingkan kita menggunakan hub. Nah, alat yang berikutnya dikenal dengan nama router. Router ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, router ini bekerja pada layer 3 atau layer network. Tugasnya adalah untuk membagikan IP address
baik secara statis atau dimasukkan secara manual oleh orang yang menggunakan komputer, atau menggunakan DHCP untuk pengalamatan secara dinamis, sehingga ketika ada komputer atau PC yang terhubung di dalam jaringan, langsung akan mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, IP address ini beda dengan MAC address yang ada di layer 2. Kalau MAC address yang ada di layer 2 itu digunakan untuk membedakan komputer di dalam satu jaringan yang sama. Sedangkan kalau IP address digunakan untuk membedakan komputer di dalam jaringan yang berbeda. Nah, untuk membedakan satu komputer dengan komputer lain menggunakan IP address itu biasa digunakan untuk jaringan yang besar, contohnya seperti jaringan internet. Nah, perangkat router ini memiliki beberapa jenis. Perangkat yang pertama ada yang jenisnya sebagai aplikasi, jadi ada program khusus yang bertugas sebagai router. Kemudian router juga bisa berbentuk hardware, seperti perangkat-perangkat keras seperti hub dan switch tadi, cuma ini beda tugasnya. Kemudian ada juga bisa dijadikan PC yang dijadikan sebagai router. Oke. Nah, kalau PC yang dijadikan sebagai router, berarti PC tersebut harus diinstal sistem operasi yang berbasis jaringan. Contohnya ada MikroTik, ada Cisco OS. Cara kerja router bisa terlihat seperti gambar ini. Misalkan nih, kita punya sebuah jaringan. Jaringan kita terdiri dari 4 buah PC dan 1 buah switch. Switch ini akan terhubung dengan router supaya bisa terhubung dengan jaringan lain yang lebih luas di dunia ini. Contohnya jaringan internet. Oke. Nah, di sini router akan berperan sebagai gateway. Dia sebagai jembatan penghubung antara jaringan yang kita punya dengan jaringan yang ada di seluruh dunia. Oke. Nah, jaringan yang ada di seluruh dunia ini karena jumlahnya sangat besar, maka data yang melalui router tersebut akan terdiri dari banyak jaringan yang berbeda. Misalkan nih, saya bedakan bahwa jaringan kita adalah jaringan yang berwarna merah. Nanti akan ada banyak data yang masuk ke dalam router. Router ini yang akan memfilter mana jaringan yang berwarna merah yang untuk jaringan yang kita punyai, dia akan teruskan ke dalam jaringan yang kita punya. Sedangkan jaringan lain yang bukan berwarna merah, dia akan lewatkan dan dia akan kirimkan ke router-router lainnya. Nah, ini merupakan bagian yang lebih besarnya lagi. Misalkan kita punya jaringan yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Router-router ini tidak akan digunakan kalau setiap jaringan tersebut hanya mengirimkan data ke setiap komputer di dalam mereka masing-masing. Router ini akan digunakan kalau misalkan salah satu komputer di dalam jaringan mengirim data ke komputer lain di dalam jaringan yang berbeda. Nah, tugasnya si router inilah yang memfilter data, mana data yang untuk jaringannya dan mana yang bukan. Data yang untuk jaringannya berarti data itu tersebut akan dimasukkan ke dalam jaringannya. Apabila bukan, maka akan diteruskan. Di sini contohnya misalkan komputer dari jaringan yang merah akan mengirimkan data ke komputer jaringan yang berwarna biru. Data tersebut akan mengalir, ditujukan untuk berwarna biru, masuk ke dalam router. Router tersebut akan meneruskan ke router lainnya. Oke. Dia akan terus sambung menyambung seperti itu. Nah, sampai di router yang berwarna biru, router tersebut karena data tersebut untuk jaringannya, maka dia akan teruskan masuk ke dalam jaringan si biru. Lalu lintas data ini akan banyak sekali dan tugasnya si router inilah yang akan memfilter mana jaringan, mana data yang digunakan untuk jaringannya, mana yang bukan. Apabila data yang diterima adalah data untuk jaringannya, dia akan masukkan ke dalam komputer di dalam jaringannya. Apabila bukan, maka dia akan teruskan supaya router lain yang memfilter data tersebut. Nah, perangkat lainnya ada yang namanya access point. Access point ini perangkat yang paling sering kalian rasakan manfaatnya mungkin. Nah, perangkat access point ini gunanya untuk menghubungkan komputer
dengan jaringan yang wireless atau sinyal WiFi. Oke, jadi kalau misalnya kalian menemukan sinyal WiFi, maka otomatis di sekitar situ ada yang namanya perangkat access point. Nah, perangkat lainnya ada yang disebut dengan modem. Modem ini merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Jadi, kalau didefinisikan berdasarkan suku katanya, modulator ini fungsinya untuk mengubah sinyal informasi atau sinyal data menjadi sinyal yang bisa membawa data yang siap untuk dikirimkan ke penerima. Sedangkan demodulator itu fungsinya untuk memisahkan antara sinyal pembawa dan sinyal informasi aslinya. Oke, jadi modem itu bisa digunakan untuk sistem komunikasi dua arah, di mana modem ini digunakan untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan menangkap sinyal analog dan merubahnya kembali menjadi sinyal digital seperti aslinya. Nah, ini merupakan contoh-contoh modem. Modem yang pertama, ini merupakan modem yang menggunakan koneksi jaringan telepon untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya, atau singkatnya menghubungkan komputer yang kita punya dengan jaringan internet. Dia menggunakan koneksi port RJ11, yaitu port yang menggunakan kabel untuk jaringan telepon. Lalu yang lebih terbaru lagi ada modem seperti ini yang menggunakan koneksi ADSL atau Asynchronous Digital Subscriber Line. Nah, modem-modem seperti ini modem-modem yang lebih baru yang biasa digunakan oleh pelanggan IndiHome atau pelanggan First Media. Nah, ini modemnya. Kemudian modem yang berikutnya adalah perangkat modem yang langsung dicolok ke dalam komputer, sehingga si komputer bisa langsung terhubung internet tanpa harus perangkat tambahan di luar komputernya. Nah, modem yang terakhir, ini modem mungkin yang kakak-kakak kalian pernah pakai. Ini merupakan modem untuk menghubungkan komputer atau laptop kita dengan internet, menggunakan colokan USB dan menggunakan koneksi CDMA atau GSM atau koneksi jaringan handphone. Nah, itu semua adalah perangkat jaringan yang bisa digunakan untuk menghubungkan komputer satu atau smartphone, pokoknya end device dengan end device lainnya, sehingga setiap perangkat itu bisa saling komunikasi atau terhubung di dalam jaringan. Nah, ada banyak perangkat jaringan ini. Dengan mengetahui semuanya, kita bisa tahu bahwa perangkat mana yang tepat dalam membangun jaringan yang sesuai dengan kondisi atau keinginan kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Jangan lupa bakal ada video-video selanjutnya, baik itu secara teori maupun praktek. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya.